Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada dua video yang kalian banyak mention ke akun TikTokku di Anjas Asmara. Yang ini akan kita bahas teman-teman. Ini adalah pertama terkait dengan statementnya Wawa yang lagi berdebat dengan netizen terkait dengan uang yang 90-an jutaan ditransfer ke keluarganya. Ini kayaknya ada skenario yang dibuat, dugaanku adalah dugaannya adalah biar Wawa nggak usah ngebalikin utang gitu loh. Ini unik nih bagian ini. Yang kedua nanti kita akan juga bahas terkait dengan persidangannya Aji ya, pelaku yang menyiram Agus. Ada statement Agus ditanya sama hakim yang menurut aku ini semakin unik, menjelaskan bahwa oh ternyata kita tidak membenarkan ya perlakuannya Aji melakukan tersebut ke Agus. Cuman kan netizen tuh penasaran dengan motifnya. Memang sepedes apa sih Agus ngomong apa ke Aji hingga dia melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Pertama kita bahas adalah dari video pertama yang kalian mention ke TikTokku. Ini adalah tentang Wawa yang menjelaskan uang yang dipakai oleh keluarganya. Ada beberapa skenario yang aku baca di sini teman-teman. Sayang nih, jadi semangat, nggak ngantuk. Ya. Jadi uang yang digembar-gemborkan 95 juta itu yang dinancakan terpakai 95 juta, yang 88 juta 500-nya itu sudah dikembalikan hari itu juga oleh anak-anak saya ke Agus dan istrinya, disaksikan oleh Abah. Sebenarnya ini nggak masuk akal statementnya Wawa. Kenapa? Kan yang uang yang digembor-gemborkan yang 95 juta katanya kan ya, itu sebenarnya yang 88 juta udah dikembalikan ke istrinya Agus, disaksikan oleh bapaknya Wawa. Bapaknya siapa? Agus kan ya. Tapi kan nggak masuk akal. Masa 95 juta, 88 jutanya dibalikin katanya. Tapi untuk ngebayar utang rumahnya 35 juta. Terus untuk ngebayar sekolah anaknya 8 juta. 35 tambah 8 aja 42 juta. Ya kan? 43 juta. Terus kok katanya dibalikin 88 juta. 88 juta minus berapa itu? 95. Itu kan cuma belasan juta. Jadi indikasi kebohongan adalah biasanya di detail-detailnya ada yang tidak masuk akal. Oke, lanjut lagi terkait dengan statement Wawa ini apa lagi? Karena uang itu memang di depan Abah. Satu. Kedua, setelah kita pemberian mutasi rekening listrik, salah ngomong, mutasi itu uang kita udah kembalikan ke istrinya. Ya, kalau masalah digoreng mah tinggal terserah. Saya udah pasrah lillahi ta'ala, nanti Allah yang menjawab. Wes, nanti Allah yang menjawab kalau digoreng. Sebenarnya gini ya Wawa ya, netizen tuh juga nggak semuanya nyinyir lah gitu. Karena kita itu kritis ya. Ini kan uang dari publik lah, orang yang ngebantu Agus kan ada puluhan ribu orang gitu. Jadi kalau memang hal-hal yang disampaikan itu nggak masuk akal atau masuk akal, netizen juga punya penilaiannya sendiri. Banyak kok netizen yang ngabarin berita-berita nggak benar, toh juga nggak viral, karena orang nggak percaya juga gitu. Tapi ya dengan statement Wawa aja gitu, masa utang 95 juta ya, terus juga katanya dibalikin di hari itu juga 88 juta. Lah terus apa kabar uang 35 juta dan 8 juta? Belum ditambah dengan yang perintilan-perintilan, transfer ke inilah, belanja online dan sebagainya. Kan hitungan matematikanya nggak masuk akal, Wak. Itu loh, Wak, yang benar. Itu, uang itu sudah dikembalikan ke Agus, ke Helmi. Gitu. Sekitar 30 juta. Oke. Jadi yang tersisa ke saya cuman yang buat bayar bank 35 juta sama uang anak sekolah. Nah, ini yang nggak masuk akal lagi. Dia bilang udah dibalikin 35 juta. Berapa tadi? Ya 35 juta, 30-an juta. Terus yang buat bayar rumah 35 juta. Bayar anak sekolah 8 juta. Terus sisanya kemana lagi, Wak? Jujur, itu 8 juta. Udah itu aja yang kita punya. Okay. Kenapa uang itu kita kembalikan ke Agus? Karena Agus butuh pengobatan. Kenapa uang itu kita kembalikan ke Agus? Karena Agus butuh pengobatan. Ini dugaannya bohong banget. Kenapa aku bilang itu bohong? Kan dia bilang di beberapa kesempatan yang lalu, saya udah mentransfer balik uang ke Yayasan Novi katanya 8 juta. Terus sisanya katanya berapa puluh juta saya kasih langsung ke Helmi, istrinya Agus gitu.
Kenapa dia langsung transfer ngasih uangnya ke Elmi, istrinya Agus? Dugaannya adalah ya biarin nggak tertracking gitu. Biar oh udah dibayarin kok ini, udah dibayar utangnya kan kemarin. Padahal mungkin aja keluarganya Wawa nggak ngebayar utang 30-an juta tersebut ke Agus. Udah lawa nggak usah dianggap ini buat dalam tanda kutip apa ya, kalau bahasa di Lampung ya atau Palembang gitu ya, ica-icanya bae gitu loh. Pura-puranya aja udah dibayar gitu. Jadi nanti pada saat pertanggungjawaban, Wawa nggak usah ngebalikin yang beberapa puluh juta tersebut. Apakah mengarahnya ke arah sana, teman-teman? Karena banyak detail-detail yang tidak masuk akal yang Wawa sampaikan di sini. Uang itu sudah diambil semua ke yayasan sekitar 1,3 M. Oh iya, terus juga terkait dengan untuk biaya pengobatannya Agus. Kan aneh, Agus itu, oke anggap aja yang 95 juta kan itu masih nggak jelas tuh ya di Wawa atau di mana gitu. Tapi kan 1,5 miliar dikurangin 1,3, berapa itu? Itu kan sekitar 200 juta, masih ada 100 jutaan lah sama Agus kan ya. Terus Agus juga udah reimburse sekitar 5 juta dari 1,3 miliar tersebut. Itu udah berapa? 100 jutaan. Ditambah lagi dengan bantuan dari Krisnamurti, kuasa hukumnya 50 juta, 150 jutaan. Perintilan-perintilan dari kuasa hukum lainnya mungkin belasan juta, 170-an belum ditambah yang lain-lain, honor dan sebagainya. Itu kan banyak banget. Bahkan pengobatannya Agus juga masih menggunakan BPJS sampai terjadinya keviralan dia seharusnya tidak mendapatkan tersebut. Jadi terlalu banyak hal-hal yang gak masuk akal. Tempat tinggalnya Agus juga bukan di apartemen, bukan di tempat yang mewah. Tempat tinggalnya juga tempatnya Wawa juga. Kalau untuk logika aja sih, memang ada operasi besar dilakukan? Tidak ada kan ya. Pengobatan-pengobatan juga yang terakhir itu masih dibantu sama timnya dari Farhad Abbas dan juga Krisnamurti waktu ke rumah sakit. Jadi uang buat apa ratusan juta tersebut? Karena operasinya juga belum kan. Agus katanya mau ke Singapura karena mau ngecek dulu siapa tahu ada potensi meningkatkan kemampuan melihat di mata sebelah kanannya. Jadi uang itu saya kasih ke Agus dan Elmi. Itu. Nah, aku sih jujur agak kurang percaya dengan uang yang beberapa puluh juta dikasih langsung cash ke Agus dan juga Elmi. Dugaannya adalah ini untuk menghilangkan tanggung jawabnya, teman-teman. Tapi kalau kalian percaya, ya boleh-boleh aja gitu. Nah, sekarang kita lihat waktu di persidangannya Agus menjadi saksi di sini, dan Agus memberikan statement ke Ibu Hakim yang kesaksiannya itu kesannya Hakim tuh kesel gitu sama Agus karena ngomongnya ngelantur kemana-mana. Mulai minta, katanya kan minta begini ya Agus ya, Ibu saya mohon diberikan kayak keringanan, saya minta keluarga dari Aji membantu meringankan kehidupan saya berikutnya. Artinya duit gitu loh, itu kan poinnya ya teman-teman. Langsung kasih untuk kesalahannya. Jangan yang saksi ya, fokus pada yang kekeringan karena tidak ada presentasi di sini. Jadi ada pertukaran sama. Oke. Agus mau menceritakan banyak hal terkait dengan kayak dia kesel sama si Aji, tapi Hakim minta fokus kepada hari peristiwa terjadi tersebut terkait dengan salah order. Dia menceritakan tentang hal-hal negatif terkait dengan Aji yang tidak relevan dengan hari kejadian, teman-teman. Apa yang mengalami kamu di situ? Jangan kemana-mana. Silakan, fokus ke situ aja. Ketika terjadi percekcokan antara saudara saksi dengan atau saudara saksi langsung mengatakan kepada yang siapa yang Agus mengadukan ke ownernya pada saat kejadian tersebut. Saya lihat selama seperti ini, saya bilang sama bos saya seperti ini, kalau seperti ini saya nggak mau terima lagi dari sini. Dia bilang ke bosnya, si Aji ini lama-lama kelakuannya seperti ini, saya nggak mau ngelihat dia kerja di sini lagi. Dari bos saya, yaudah kalau gitu Hanifah kerja kemari, sekarang kan si ibu gitu kan, karena pas itu orang yang sangat baik sekali sama kita yang semua gitu. Kita nanti saya panggil gimana caranya kalian namanya kita sama-sama kerja, diskusi hal. Oke.
Jadi bagian ini tuh kesannya bahwa kalau Agus, aku tangkap dari semua perdramaan di saksi dia sebagai saksi di sidangnya terdakwa Aji ini, Agus itu abis marahin Aji karena dia salah order, nggak mencatatkan dengan benar. Lantas dia ngaduin lah ke bosnya atau ownernya. Dan dia ngerasa pada saat Aji itu ditegur, dia akan kehilangan pekerjaan, dia ngerasa emosi di situ, teman-teman. Sementara itu dulu yang bisa aku update terkait dengan drama Agus ini, ya menurut aku, ya apapun yang dilakukan Agus, walaupun untuk menyakiti hati Aji, aku sama sekali tidak setuju kalau Aji harus melakukan perbuatan tersebut, makanya dia sekarang mendekam dalam penjara. Untuk poin tersebut, memang Aji bersalah ya menurut aku. Terlepas yang ngebuat dia sampai seperti itu karena pedesnya kata-kata Agus atau gaya dia yang mungkin kayak menjilat dalam tanda kutip, apa-apa diadukan ke bos untuk hal-hal seperti itu, yaitu adalah penilaian pribadi kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anggasa Semara. Sampai jumpa.